kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Juru Selamat kami yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang terus Kau berikan kepada kami di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan, sukacita yang Kau limpahkan kepada kami tidak akan henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, berkumpul, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau kiranya kuasai hati dan pikiran kami untuk setiap jemaat kami dan terutama untuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu semua, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi, salam kudus Bapak Ibu. Amin. Jemaat Tuhan yang hadir pada hari itu. Cek. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, Tuhan. Puji Tuhan ya. Amin. Cek. Iya. Cek. Iya. Sungguh senang sekali hari ini bisa kembali hadir, kita tentunya ya bersama-sama di sini kembali hadir untuk bersekutu, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sudah kangen. Saya sudah sangat rindu dengan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, tentunya karena hampir 1 bulan ya kita tidak berjumpa secara fisik ya, face to face. Kita selalu adakan ibadah meskipun lewat live streaming. Minggu lalu kita sudah mulai ya, tapi yang harusnya minggu lalu saya berkhotbah, tapi ada beberapa sedikit kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan hari ini baru bisa berkesempatan untuk kembali di sini, dan saya sangat bersukacita, sangat senang Bapak Ibu semua sehat ya, karena sehat itu mahal Bapak Ibu. Yes. Jadi kalau kita sekarang, saya percaya orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan akan selalu diberikan kekuatan ya, kekuatan dan kesehatan secara berlimpah tentunya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya ingin kita semua bisa menggunakan hikmat tentunya sebagai orang-orang kudus untuk menjalani hari-hari kita, apalagi di dalam kondisi seperti ini ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan masih di dalam euforia kemerdekaan Bapak Ibu, 17 Agustus minggu lalu ya, minggu kemarin ya. Sekarang tanggal 22, berarti sekitar 4 hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Dan tentunya ulang tahun dari Bapak Gembala kita di sini ya, Pak Pendeta Charles Mamora, yang keberapa Pak? Setengah abad kita dikatakan 50 tahun Bapak. Ya. Bapak mau request sampai umur berapa Pak kira-kira? 100-an. Oke. Saya di sini secara ofisial mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Pendeta Charles Mamora, dan saya harap tentunya Bapak juga semakin sehat. Kita sebagai jemaat selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak, dan pelayanan Pak Pendeta Charles semakin meluas kebetulan, tentunya untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak untuk Tuhan. Gitu ya. Tidak lewat Pak Charles tentunya, bisa juga lewat yang lain. Tapi kan Pak Charles sebagai gembala di gereja ini tentunya pasti membimbing kita untuk itu semua. Kita para pelayannya ya, tentunya. Seperti yang Pak Charles tadi bilang, mana di situ ada pelayan ya, kemajuan dari gereja atau kemajuan dari kita bisa mendapatkan pembukaan pelayanan itu kalau ada pelayan di setiap daerah seperti itu, di setiap tempat. Dan itu kita percaya dan kita doakan untuk hal itu. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, tentunya kabar baik, so-so lah saya bilang, bisa dibilang kabar baik karena tentunya ini sudah menjadi hal yang membaik gitu kalau di dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, khususnya di wilayah DKI Jakarta ini sudah menurun kalau dibandingkan minggu-minggu lalu yang saya pikir orang-orang bisa bilang menyeramkan ya. Mungkin dari kita salah satu yang ada di sini juga mungkin merasakan itu gitu, dampak dari pandemi seperti itu. Dan
Tapi sekarang tanda-tanda kehidupan sudah mulai normal sepertinya. Ya, PPKM sudah mulai menurun meskipun masih dibatasi satu sama lain. Tentunya kita bergereja di sini juga, tapi saya pikir itu semua menjadi hal yang luar biasa, tentunya yang harus kita syukuri, dan tentunya tetap mengikuti prokes ya, karena kita sebagai orang-orang kudus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai warga negara Indonesia, dan tentunya peraturan-peraturan yang ada di negara ini kita harus dukung pemerintah. Kita harus dukung pemerintah sebagai warga negara yang baik dan tentunya sebagai anak Tuhan ya. Amin ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, saya pikir sebuah kemerdekaan ya, karena masih euforia kemerdekaan pada saat ini, sebuah kemerdekaan yang diraih adalah mempunyai tujuan khusus Bapak Ibu. Kemerdekaan yang diraih maupun bangsa ini ataupun apapun itu mempunyai tujuan yang khusus, dan bahwa kemerdekaan itu telah tentunya didapatkan tidak boleh menjadi sia-sia. Ya, untuk meraih kemerdekaan itu sulit. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, dan itu tidak boleh menjadi sia-sia kemerdekaan yang kita sudah dapatkan. Tetapi harus diisi dengan, contohnya kalau di negara ini, dengan membangun negeri ini. Ya, biasanya setiap kemerdekaan itu pasti motonya tidak jauh-jauh dari situ. Pembangunan negeri ini, karena negeri ini butuh pembangunan, dan apapun setiap kemerdekaan itu butuh pembangunan. Oke, demikian juga halnya dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Amin. Oke, setiap kemerdekaan itu sangat butuh pembangunan, dan terutama untuk dalam hal ini, ya, kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kemerdekaan kita di dalam Kristus, ya, hal itu tidak boleh menjadi sia-sia. Tetapi harus kita isi dengan pembangunan juga. Tetapi pembangunan apa? Pembangunan iman. Dengar baik, pembangunan iman kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita dapat mengisi pembangunan iman kita di dalam Kristus setelah kita diselamatkan atau dimerdekakan? Ketika kita selamat, kita merdeka. Merdeka dari apa, Bapak Ibu? Merdeka dari dosa. Merdeka dari hukum maut. Hukuman, kita merdeka dari hukuman. Oke? Dan tentunya dari kuasa dosa, dari maut, dan ya, kita harus melihat ya apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita lewat firman Tuhan pada hari ini, tentang bagaimana cara untuk membuat atau menjadikan kita yang sudah merdeka ini membangun iman kita lebih lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Roma pasalnya yang ke-8 ya. Kita harus memahami lebih dulu siapa diri kita ini ya. Siapa diri kita ini di dalam Kristus. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Ini kita bisa membacanya secara bergantian. Saya ayat yang genap. Maksud saya ganjil, tapi Bapak Ibu semua ayat yang genap. Saya akan mulai Roma 8 pasal yang pertama, Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Surat Rasul Paulus Roma, ya, kepada jemaat-jemaat di Roma. Dan tentunya mereka ini adalah jemaat yang kudus. Jemaat yang kudus. Jemaat kudusnya Tuhan sama seperti kita saat ini. Kita tidak ada bedanya dengan mereka, kedudukan kita. Maksudnya mereka adalah orang kudus, kita juga adalah orang-orang kudus. Amin ya Bapak Ibu. Faktanya yang pertama adalah, yang harus kita sadari ialah bahwa di dalam Kristus, dengar baik, di dalam Kristus kamu telah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang harus kita pahami dan kita ketahui. Kata-kata firman Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara dinyatakan dengan sangat jelas dan tegas, dan dapat kita pahami dari pembacaan yang baru saja kita baca, yang baru saja kita lakukan, yang adalah faktanya sekarang di dalam Kristus kita setiap yang percaya telah merdeka dari hukum dosa dan maut. Itu yang Tuhan sampaikan. Itu yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam Kristus kamu atau kita sekarang, ya, telah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut? Lihat Bapak Ibu kembali Alkitab Bapak Ibu semua saudara di ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Roh yang telah memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ini pekerjaan siapa Bapak Ibu? Inilah pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat di dalam diri kita. Ya, bahwa kemerdekaan rohani kita di dalam Kristus bukanlah hasil dari perbuatan-perbuatan kita atau hasil dari usaha atau pencapaian yang telah kita raih masing-masing, tetapi semata-mata oleh Roh Kudus, Kristus yang melakukan, bukan hasil dari perbuatan manusia. Jadi manusia gak usah sombong, gak usah sombong. Saya katakan sekali lagi, ini adalah pekerjaan dari Kristus. Kita sebagai orang-orang kudus tentunya sangat bersukacita akan hal itu. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh manusia Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita seolah-olah kita bisa melakukannya dengan perbuatan dan usaha. Ya. Karena banyak di luar sana yang ini saya sedikit emosional akan hal ini ya. Karena saya pikir emosional dalam arti ini firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Saya pikir kalau di luar sana banyak di luar sana yang saya tidak bisa bilang mereka salah ya, tapi mereka belum paham. Mereka belum paham. Dan bersyukur kita orang-orang kudus Tuhan yang saat ini mendapatkan kesempatan hal itu. Maksudnya dalam arti kita sudah lebih dulu tahu dari mungkin banyak orang yang di luar sana yang belum mengetahuinya. Jadi saya bilang sekali lagi bahwa kemerdekaan ini yang terjadi dalam diri kita ini bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Saya bilang sekali lagi, jadi jangan seolah-olah Bapak orang ya atau siapapun itulah manusia merasa bahwa mereka merdeka karena
perbuatan mereka. Mereka di dalam Kristus karena seolah-olah mereka mampu. Mereka sama sekali tidak mampu. Seujung kuku pun. Yang hadir kita di sini, yang live streaming, yang menonton di live streaming. Dan saya pikir itu yang menjadi sukacita bagi kita. Bersyukur karena kita sudah merdeka. Dan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Amin. Tapi apakah stop sampai di situ ketika Yesus sudah memerdekakan kita lewat kematiannya di kayu salib? Apakah sudah selesai sampai situ akhirnya kita sudah merdeka? Tidak. Bapak Ibu pikir itu sudah selesai ketika, maksud saya keselamatan itu sudah selesai ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tapi itu semua bisa menjadi Bapak Ibu semua merdeka tentunya karena percaya. Ya. Yang Bapak Ibu lakukan hanya karena iman, percaya terhadap karya penyaliban Yesus di kayu salib. Tidak ditambah dengan perbuatan, ya, bukan dari hasil dari usaha ataupun pencapaian yang telah kita raih, dan hanya semata-mata oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh Kristus Yesus. Amin. Amin. Tentunya kapan terjadi pertama kali? Tetapi kapan terjadi pertama kali, Bapak Ibu? Roh Kudus bekerja melakukan pembebasan diri kita dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Ini mungkin sudah menjadi familiar di telinga kita, ayat firman Tuhan ini. Ya, ini juga menjadi salah satu ayat favorit anak-anak sekolah minggu biasanya. Efesus pasal yang pertama ayat yang 13 dan 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika apa? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Firman Allah ini menyatakan bahwa ketika kita pertama kali mendengar firman kebenaran dan percaya Injil keselamatan. Oke, ingat Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga percaya. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Kita langsung, apa katanya? Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Otomatis yang dijanjikannya itu. Apakah kita perlu menyongsong, Bapak Ibu? Roh Kudus. Apakah kita perlu menunggu, Bapak Ibu? Tidak perlu menunggu dan tidak perlu menyongsong Roh Kudus seperti yang terjadi kepada orang-orang Israel. Kalau orang-orang Israel harus, karena mereka tidak dijanjikan seperti itu. Mereka harus menyongsong Roh Kudus. Mereka harus menunggu turunnya Roh Kudus. Beda dengan kita. Ketika kita percaya, di saat kita percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Allah langsung bekerja dengan dahsyat, memperbaharui roh dan jiwa kita yang sebelumnya tertawan, ya, tahanan dosa, tertawan dan terbelenggu oleh karena dosa dan maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari segala ikatan kuasa dan maut, kuasa dosa dan maut. Dan Roh Kudus itu telah membaptiskan kita. Jadi kita dibaptis atau tidak, Bapak Ibu? Dibaptis secara rohani. Di pembaptisan kita ke dalam tubuh Kristus. Jadi tidak perlu kerja 2 kali, Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kerja 2 kali. Seperti yang Pak Dales sampaikan 2 minggu lalu ya, Pak Dales ya, di khotbah Pak Dales, bahwa kita juga disunat di dalam Kristus. Tetapi ya, di dalam Kristus Yesus sudah melakukan itu semua. Sunat itu kan artinya pemisahan, Bapak Ibu. Jadi kita juga ketika Yesus sudah mati di kayu salib, kita juga ikut turut disunat di situ. Dipisahkan dalam dari dosa. Amin. Itu pemisahan.
Dan kita bersyukur akan hal itu. Kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, ke dalam di dalam tubuh Kristus. Dan itu terjamin hidup kita, hidup baru namanya. Amin. Hidup baru di dalam Kristus. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai tahun depan? Sampai 2 tahun lagi? Apakah ada limitnya? Tidak. Sampai selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya tadi dikatakan, kita kembali ke Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Demikianlah akhirnya apa? Tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian Bapak Ibu, fakta yang kedua yang harus kita sadari terkait dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus adalah bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang sangat dibangga-banggakan orang saat ini. Orang-orang di luar sana tentunya, tidak ada yang di sini. Kita percaya itu tidak ada di sini. Oke. Mari kita teruskan membaca. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Sebab apa? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah apa? Dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Supaya apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan oleh daging, yaitu memerdekakan atau membebaskan hidup kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat atau daging. Di sini dikatakan. Firman Tuhan yang mengatakan Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat tidak bisa membebaskan kamu dari hukum dosa atau hukum maut. Ya. Amin. Dan itu telah digantikan oleh tubuh Kristus yang disalibkan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Ayat yang keempat Bapak Ibu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Inilah hal yang tidak kalah penting harus kita sadari setiap oleh kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini dan mungkin yang menonton live streaming, bahwa kita juga telah dibebaskan dari hukum Taurat. Oh, jadi hukum Taurat itu pembelenggu Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Karena di dalam Kristus hukum Taurat telah digenapi di dalam kita juga. Karena apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, itu juga telah menjadi pekerjaan kita yang telah selesai. Apa yang Kristus dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib itu juga telah menjadi pekerjaan kita yang telah selesai. Apa yang Kristus Yesus alami, yaitu kematiannya di Bukit Kalvari, itulah juga pengalaman kita telah turut disalibkan bersama dengan manusia lama Bapak Ibu. Manusia lama kita. Dan sekarang kita telah memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang terbebas dari tuntutan hukum Taurat yang mematikan. Hukum Taurat itu mematikan. Kok mematikan? Ya iya, orang hukum dosa kok. Hukum maut yang kamu dapatkan kalau kamu masih melakukan hukum Taurat. Dan itu sudah digenapi di kayu salib. Hubungan persekutuan kita sekarang telah benar-benar berubah menjadi baru dan kuat. Kristus telah membebaskan kita dari segala ikatan hukum dosa maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita sampai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang telah dikaruniakan kepada kita dari Allah, oleh Allah, kemampuan
untuk melayani Tuhan dan sesama kita dan juga orang-orang lain. Ya, Bapak Ibu. Kemampuan untuk Kristus. Ya, terkait hal ini pembangunan tubuh Kristus. Ini pertanyaan yang sangat penting, harus kita jawab. Siapa yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Oke? Apakah orang-orang Israel, Bapak Ibu? Apakah orang-orang Israel sekarang itu adalah tubuh Kristus? Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi adalah tubuh Kristus? Jelas tidak. Israel adalah satu bangsa yang kudus, yang Tuhan katakan imamat yang rajani, bangsa pilihan berdasarkan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah kita bangsa yang terpilih, Bapak Ibu? Kita orang-orang. Terima kasih, Pak Dares. Jadi tidak ada keselamatan sekarang saat ini mencakup bangsa atau negara, nggak ada. Personal, pribadi. Di dalam keluarga ada 4 orang, yang percaya hanya 2, yang masuk surga hanya 2 orang. Nggak ada nebeng-nebeng, Bapak Ibu. Atau 3 orang, ayah, ibu, anak, hanya anak semata wayang. Hanya 2 yang percaya, anak yang tidak percaya. Memang Bapak Ibu bisa? Tuhan, kami sudah percaya dua-duanya. Ayolah Tuhan, tolong anak saya ikutan untuk masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa ajak-ajak. Tidak bisa gandeng-gandeng untuk keselamatan. Apalagi secara bangsa. Ya, Bapak Ibu. Dan itu penting kita ketahui. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus bukanlah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Mereka tidak termasuk. Yang sekarang adalah gereja tubuh Kristus adalah kita ini. Orang-orang kudusnya Tuhan. Setiap orang-orang kudus. Dan jelas sekali di dalam Alkitab membedakan Israel dan tubuh Kristus. Adalah 2 kelompok umat Tuhan dengan 2 program. Jadi sama seperti ini. Saya bisa katakan kita harus percaya Yesus. Oh iya, memang harus percaya Yesus. Tapi Yesus yang di mana, Bapak Ibu? Jadi mungkin di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara ini, Pak Stan ini jadi bilang Yesus ada berapa memang rupanya? Bilang percaya Yesus, ya memang percaya Yesus, tapi Yesus yang di mana, Bapak Ibu? Apakah Yesus yang di bumi dulu pada saat Yesus lahir ya di bumi untuk memberitakan kerajaan, Injil kerajaan, ataukah Yesus yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah di surga? Beda. Beda apanya? Beda programnya. Tentunya firman Tuhan yang harus kita percayai adalah Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu penting untuk kita. Kasihnya tidak berubah, tapi firman-Nya untuk setiap program berbeda. Oke? Kasihnya tidak berubah, tapi firman-Nya untuk setiap program Allah itu berbeda. Tidak sama setiap program kerajaan Allah, program Allah. Program Allah di bumi dengan program Allah yang sudah naik, sudah menghapus, sudah mati menghapuskan segala dosa kita. Untuk kita saat ini itu berbeda. Jadi jangan ambil atau comot-comot firman Tuhan yang tidak diperuntukkan untuk gereja tubuh Kristus. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan. Ini kok saya bilang terima kasih ya? Padahal belum selesai gitu. Sangat bersemangat memang. Jadi kayak sekedar informasi. Oke, terima kasih seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan. Pelayanan yang Tuhan orientasikan kepada Israel adalah menuju ke kerajaan di bawah, di bumi, yaitu bumi baru atau Yerusalem baru. Sedangkan pelayanan yang Tuhan orientasikan gereja tubuh Kristus ialah ke
atas, yaitu ke surga. Jadi pengharapan kita adalah ke dalam surga. Oh Yerusalem, kota mulia. Selanjutnya, hatiku rindu ke sana. Oh, haleluya. Rindu rupanya. Bapak Ibu Saudara semua ke sana. Oh, Bapak Ibu saja lah. Kalau saya tidak mau. Tapi kalau ada kesempatan untuk liburan nggak apa-apa ya. Kalau tidak mengeluarkan uang ya. Kalau gratis nggak apa-apa gitu. Kayak liburan gratis oke lah. Tapi kalau pengharapan ke Yerusalem yang baru, aduh. Banyak sekali orang saat ini. Oh Tuhan, saya rindu sekali ke Yerusalem. Kotanya Tuhan. Oh hebat, luar biasa. Kamu mau ke Yerusalem tapi di sini masih banyak orang-orang yang membutuhkan, yang belum mengenal firman Tuhan. Apain kamu jauh-jauh ke sana? Pengharapanmu terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan dalam arti yang di sini saja nih, ya orang-orang di sini atau rindu untuk orang-orang di sekitar kita ini mengenal firman Tuhan. Itu dulu. Bahkan sebelum itu kitanya dulu diperlengkapi. Karena kalau kita tidak punya amunisi Bapak Ibu, itu sama saja kayak ya kitanya belum siap. Bukan keselamatannya yang belum ada, tapi pengetahuan akan kebenaran yang belum kita mungkin kita belum bisa dapatkan sepenuhnya. Dalam artian kita belum bisa sempurna dalam itu. Gitu. Masih banyak yang harus kita pelajari tentang hal itu. Gitu. Tapi kalau keselamatannya kita sudah punya. Ya. Jadi pengharapan kita adalah dalam surga, bukan pengharapan yang sama dengan bangsa Israel, yaitu di bumi yang baru atau di Yerusalem yang baru. Itu saya tegaskan semua. Mungkin yang di sini sudah mengetahuinya. Tapi yang di live streaming, semua yang menonton dengar baik. Dan kita percaya semua keinginan Tuhan saat ini di program Kasih Karunia, semua orang diselamatkan ke dalam surga. Amin ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, upaya gereja-gereja atau para pengkhotbah yang mencoba mencampur adukan pelayanan dua program Allah tersebut antara Israel dan tubuh Kristus mengakibatkan kekacauan dalam pembangunan gereja tubuh Kristus saat ini. Upaya gereja-gereja atau pengkhotbah para pengkhotbah mencampur adukan ide, mencampur adukan dua program Allah, antara program kerajaan dengan program kasih karunia. Kamu pikir itu tidak menjadi sebuah kekacauan ya untuk gereja tubuh Kristus saat ini? Kamu salah besar. Itu yang tadi sudah kita ketahui bahwa program untuk kerajaan yaitu untuk program bangsa Israel, kasih karunia untuk bangsa lain, dan firman Tuhan untuk keduanya berbeda. Itu sudah diperuntukkan untuk bangsa Israel. Kalau untuk bangsa Israel ya sudah, mereka saja. Kalau untuk kita ya untuk kita. Tidak usah iri-iri dengan program-program sebelah gitu. Program-program sebelah tidak usah. Karena yang Tuhan inginkan adalah saat ini untuk kita, gereja tubuh Kristus, firman kasih karunia, program kasih karunia. Dan itu jelas berbeda dengan program kerajaan. Kita sudah tahu itu semua. Dan itu penting untuk kita ketahui, untuk orang-orang di luar sana, untuk para pengkhotbah di luar sana. Pahami betul firman yang mana yang kamu harus beritakan pada zaman ini. Itu makanya kita selalu membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. Karena jelas Israel hidup di bawah pengaturan hukum Taurat, sedangkan kita gereja tubuh Kristus tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah pengaturan kasih karunia. Dan di Roma pasal yang ke-6 ayat 14. Hukum Taurat bukanlah hukum kasih karunia. Hukum Taurat bukanlah kasih karunia saat ini. Dan kasih karunia juga bukanlah hukum Taurat.
Itu suatu hal yang berbeda, makanya tidak bisa dicampur adukan. Apalagi disebarkan. Hukum Taurat adalah pedoman hidup bagi semua bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi, orang Israel. Sedangkan kasih karunia adalah pedoman bagi hidup bagi bangsa-bangsa lain, dan diselamatkan hanya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa. Beda ya Bapak Ibu ya? Berbeda. Dan tubuh Kristus adalah tempat kediaman Allah yang memberkati seluruh umat manusia di dunia saat ini. Amin. Dengan keselamatan hanya oleh kasih karunia. Dan hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan hal seperti itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita ketahui. Tidak ditambah dengan perbuatan-perbuatan manusia. Melalui gereja tubuh Kristus, inilah Allah menyatakan dengan kasih-Nya bahwa Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan. Apakah cukup diselamatkan? Apakah cukup diselamatkan? Kalau di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk keselamatannya cukup. Tapi apakah mau kita kosong begitu saja? Maksudnya kosong dalam arti apakah kita mau hanya kita saja yang diselamatkan? Gitu. Tentunya kita mau banyak orang diselamatkan. Oleh karena itu kita harus mengisi pengetahuan kita akan firman kebenaran Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Setelah kita diselamatkan. Jadi jangan kebalik. Selamatkan dulu. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Kemudian gereja tubuh Kristus ini harus diperlengkapi. Nah, dengan apa Bapak Ibu gereja tubuh Kristus ini harus diperlengkapi? Kita buka ayat di Efesus pasalnya yang keempat tadi. Ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai kepala gereja tubuh Kristus. Jadi yang kepalanya Yesus, bukan kita. Banyak sekarang di luar sana, kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Hei, kamu siapa? Jadi kalau udah kepalanya kamu, Yesusnya di mana tempatnya? Itu bukan untuk kita, Bapak Ibu. Sekarang kedudukan Yesus adalah kepala. Kitanya apa? Anggotanya. Yesusnya kita tempatkan di atas sebagai kepala gereja tubuh Kristus. Itu yang benar untuk program kasih karunia. Kita anggotanya, di mana kita semua orang-orang kudusnya adalah anggotanya tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. Kita harus terbuka kepada pengetahuan baru yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Ini untuk kita semua dan mungkin yang menonton live streaming. Terbuka kepada pengetahuan baru yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Tentunya firman Allah, firman kasih karunia saat ini yang berlaku. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang yang sekarang yang keras kepala, Bapak Ibu. Keras kepala.
tentang pelayanan, tentang firman Tuhan saat ini. Ya, yang dinyatakan tentunya kita harus terbuka kepada pengetahuan yang dinyatakan atau firman Tuhan, firman kasih karunia yang dinyatakan oleh Roh Kudus tentang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan saat ini. Selalu waktu, saat ini kita bilang. Yaitu pengetahuan akan kebenaran Kristus. Itu sebagai potensi Bapak Ibu. Potensi kita dalam melayani dengan apa? Cara yang benar dan tepat. 2 Timotius 2 ayat 15. Kita buka Bapak Ibu. Satu orang membacakan untuk kita. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yes. Belajar. Sebuah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Dan bukan dengan cara campur aduk. Kemudian sehingga dikatakan selanjutnya tadi di dalam ayat berikutnya, kembali lagi kita ke Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan 14 dan 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Jadi tergantung Bapak Ibu mau disebut anak-anak meskipun Bapak Ibu terlihat sudah tua. Saya tidak bilang sudah tua, tapi dewasa. Sudah terlihat dewasa. Tapi apa? Tapi kita masih bisa saja disebut anak-anak Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu mau menjadi anak-anak yang tentu saja bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan? Tentunya kita tidak mau. Tetapi apa? Ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah mana? Ke arah Dia yang adalah Kristus yang adalah kepala. Nah, itu dia. Fokusnya ke atas. Yang di atas siapa? Yesus. Haleluya. Itu dia. Kita semua orang-orang kudus Tuhan saat ini diperingatkan oleh firman Tuhan agar jangan mudah terombang-ambing oleh pengajaran palsu. Oh, ternyata ada pengajaran palsu di luar sana. Luar biasa memang. Pengajaran-pengajaran seperti ini yang harus dibasmi. Sebenarnya kalau kita bilang dibasmi Bapak Ibu, kayaknya tidak akan terbasmi. Karena kita maksudnya in real life gitu, secara nyata bahwa mereka lebih banyak. Pengajaran-pengajaran seperti itu yang sudah terlalu banyak. Justru kitanya yang harus memperkuat diri kita, pengetahuan kita akan kebenaran. Kalau itu mah tidak akan habis. Ini bagaimana kita harus memperlengkapi diri kita di tengah-tengah dunia yang saat ini terlalu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Sudah palsu diajarkan. Ini saya heran, orang-orang ini tahu nggak ini pengajaran mereka yang sebenarnya mereka sampaikan ini palsu atau tidak? Apakah mereka sendiri sadar apakah yang mereka sampaikan itu palsu atau tidak? Kalau mereka sadar, jadi saya pikir merekanya yang tidak bisa berpikir jernih lagi dalam membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. Jadi jatuhnya orangnya. Tapi kita tidak bisa salahkan orangnya karena mungkin saja mereka belum paham. Gitu.
Dan disitulah peranan kita sebagai gereja tubuh Kristus yang sudah mengetahui tentang firman kebenaran, firman kasih karunia. Karena jika hal itu terjadi Bapak Ibu kepada dirimu, kepada Bapak Ibu semua, kepada semua yang menonton live streaming, ataupun kepada semua yang dimanapun berada, engkau tidak akan bisa mengisi kemerdekaan rohanimu dengan sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Gitu. Tetapi apabila kita terus-menerus memiliki kerinduan untuk datang belajar, diperlengkapi dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan firman Tuhan, akan kebenaran tentunya, firman Tuhan Allah tentang berkat-berkat kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia yang sedang Tuhan tentunya curahkan di dalam gerejanya. Ini gereja nih, orang-orangnya, bukan ini, bukan gedungnya. Gereja adalah kita. Firman Tuhan, firman kasih karunia dicurahkan kepada kita, gerejanya. Tidak, Tuhan tidak melihat ini. Tidak, Tuhan tidak melihat ini. Tuhan melihat ini. Jadi luar sana kalau jor-joran tidak salah. Kalau orang luar sana ya wong kamu banyak duit ya terserah, nggak apa-apa. Tapi lebih penting kalau kamu bisa utamakan gerejamu, bukan gedung gerejamu. Amin ya Bapak Ibu. Saya tidak salah dong ngomong ini ya. Orang di luar sana bisa seperti itu. Boleh, tidak ada salahnya. Mungkin itu pride mereka. Itu mungkin pride utama mereka. Kalau kita bukan itu Bapak Ibu. Kebanggaan mereka itu. Tapi untuk kenyamanan tentunya boleh. Untuk kenyamanan bagi kita semua yang hadir di sini boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau itu boleh. Yang salah adalah kalau kita fokus kepada hal itu, bukan kepada orangnya. Itu yang menjadi salah. Salah besar. Salah fokus. Salah fokus. Ya, Bapak Ibu. Ya, tentunya diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran-kebenaran, yaitu firman Allah tentang berkat-berkat kasih karunia yang tentunya dicurahkan kepada kita di dalam gerejanya tubuh Kristus. Maka potensi kita untuk hidup stabil melayani Tuhan akan terpenuhi. Potensi untuk hidup stabil dalam hal apa? Melayani Tuhan itu akan terpenuhi. Sekali lagi, hidup kita melayani akan stabil. Lawan kata stabil apa? Labil. Ya. Jadi apakah kita sudah hidup di dalam melayani Tuhan itu stabil atau labil? Tentukan pilihanmu. Tentunya dengan pengetahuan akan firman kebenaran yang terus kita dapatkan, itu yang menjadi modal kita. Akhirnya hidup kita, potensi kita untuk melayani Tuhan menjadi lebih stabil, bukan menjadi labil. Tentukan pilihanmu. Alias kalau labil itu mondar mandir nggak jelas. Kalau labil ya sudah tahu Bapak Ibu apa itu labil. Kita inginkan hidup kita tentunya melayani Tuhan stabil. Itu kerinduan kita. Amin ya Bapak Ibu. Maka salah satu cara berhasil yang tidak bisa ditawar adalah kita harus berpegang teguh kepada kebenaran Kristus. Berpegang teguh kepada kebenaran Kristus. Di dalam hal itu kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala gereja. Karena Roh Kudus hanya akan membimbing hidup kita dengan benar, hati dan pikiran kita hanya melalui kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Bukan dengan cara lain, apalagi cara sendiri, atau cara manusia, atau roh-roh kegelapan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini penting sebagai kita orang-orang yang sudah selamat. Yang belum selamat ya selamat dulu.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keselamatan dulu baru pengetahuan akan kebenaran. Dan ini tentunya akan mengupgrade, level up kita menjadi naik level di dalam kebenaran, pengetahuan yang akan kita dapatkan, yang akan kita gunakan untuk keluar, itu menjadi lebih stabil dalam pelayanan tentunya, dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, kesimpulan kita topik pada hari ini, ya, topik yang sangat panjang hari ini, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan tubuh Kristus. Kesimpulannya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Amin. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini. Sudah semua ya? Baik, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tidak menyia-nyiakan kemerdekaan kita. Amin. Ya, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa semakin kita diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran, maka semakin besar potensi kita untuk melayani. Itu yang penting kita ketahui semua, sesama melayani kita sebagai orang-orang kudus, tentunya melayani sesama, melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan yang kita peroleh dari Roh Kudus tentunya. Dan secara otomatis juga pola hidup kita di dalam melayani Tuhan akan semakin stabil. Cara hidup kita menyaksikan kasih karunia Tuhan di tengah dunia ini akan lebih stabil. Dan itu menjadi pride dari kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi salah satu pride bagi kita. Dan itu yang harus kita pegang teguh Bapak Ibu. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu tercapailah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita hingga pengangkatan yang kedua. Rahasia. Wow, kok diem? Aduh, kritis dong. Hei, halo Bapak Ibu semua. Ya kejebak sih ya. Bisa kita mendengar pengkhotbah di depan boleh, tapi kalau ada sesuatu yang menjanggal, kalau di gereja ini Bisa. boleh protes aja. Bapak salah ngomong ini gimana ini? Jangan sampai mengombang-ambingkan kita ini. Pengangkatan yang rahasia atau rapture, bukan menunggu kedatangan yang kedua. Bukan menunggu kedatangan yang kedua. Ya, yang live streaming, yang menonton live streaming, kita semua yang hadir di sini. Yesus di awan-awan, kedatangan Yesus di awan-awan, menjemput kita orang-orang kudusnya di zaman kasih karunia. Amin ya, rapture ya. Amin. Ke surga di awan-awan kita nanti. Dan bersyukur Bapak Ibu, saya pribadi juga, saya pribadi juga sangat tergugah membawakan firman Tuhan hari ini, karena sesuatu yang baru, ya, kita semua belajar sesuatu hal yang baru, ya, terbuka untuk pengetahuan yang baru. Dari semalam saya berdiskusi dengan Pak Gembala tentang firman Tuhan hari ini, ya. Saya pikir ternyata banyak juga yang belum saya ketahui, tentunya banyak gitu. Maksudnya terkadang hal-hal yang kita rasa bahwa kita sudah mengetahuinya, tetapi masih ada yang miss. Belum semua. Kita ngerasa bahwa saya sudah mengerti tentang keselamatan, segala macam, atau contohnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam itu masih ada embel-embel lain yang ibaratnya untuk menguatkan dari topik itu tersebut. Dan itu tentunya yang kita sebagai orang-orang kudus
ya harus berpikir kritis akan hal itu. Itu sebagai bukti bahwa kita sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Dan tentunya kita mau semua di sini dewasa di dalam Kristus. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin ya, Bapak Ibu ya. Kita selalu semangat dan tentunya tidak hanya hari ini saja sebagai rutinitas kita sebagai orang-orang kudus beribadah berjemaat di sini, tetapi banyak sekali tempat-tempat untuk kita sharing ke depannya. Zoom hari Kamis itu bisa kita mulai untuk terapkan, karena mungkin di saat seperti ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja mengganjal di dalam hati Bapak Ibu Saudara, atau yang mungkin yang menonton live streaming. Mungkin itu tidak bisa secara bebas disampaikan. Oleh karena itu makanya kita adakan tempat setiap hari Kamis di Zoom. Dan kita sudah berkomitmen untuk melakukan itu rutin ya Bapak Ibu ya. Jangan kendor untuk hal itu. Dan kita percaya bahwa ya di tempat itulah pengetahuan akan kebenaran dari firman kasih karunia kita itu semakin bertumbuh Bapak Ibu. Dan kita mau semua kita mau supaya pola hidup dan melayani Tuhan kita itu lebih stabil ya Bapak Ibu ya. Dan mari kita doakan untuk kemajuan gereja tubuh Kristus, kemajuan kita semua, dan makin banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sangat luar biasa kasih kami ya Tuhan, yang sudah memerdekakan hidup kami. Terima kasih, tidak bisa kami bayangkan jika tidak adanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tentunya kami sangat bersuka cita, kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Segala dosa kami sudah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak ada lagi dosa di dalam hidup kami. Kami sudah menjadi orang-orang yang kudus. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami masih punya kelemahan. Dan kami menginginkan kekuatan untuk hal itu. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan memberikan kemampuan kami Tuhan, untuk terus bertahan, untuk terus maju, untuk terus berkembang, untuk terus tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami ingin pola hidup kami menjadi hidup yang stabil dan bukan lagi. Karena kami ingin menjadi contoh bagi banyak orang. Kami ingin menjadi contoh bagi dunia tentang kebenaran, tentang dahsyatnya kasih kami Tuhan kepada hidup manusia, dan terutama untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di setiap firman Tuhan 100% benar dan tidak ada yang salah. Tapi berikan kami hikmat untuk membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. Apa yang menjadi milik kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan kehidupan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.